Pak Cahyo, Ya. Pak Cahyo terlibat langsung di program pembangunan Sarpas di Satwa Ikn yang kalau saya termasuk kawasan Istana Negara, kantor Presiden dan lapangan upacara gitu, Pak Cahyo. Oh, gini. Istana Negara dan lapangan upacara itu satu paket sendiri, kantor presiden dan sekpres gitu. Oh iya, iya. Jadi kalau mau nyebutnya Istana Negara dan lapangan Lapangan upacara. Oh, jadi satu paket gitu Pak ya. Betul. Sampai sejauh mana saat ini progresnya gitu Pak? Mengingat hanya tinggal ya kurang lebih 8 bulanan lagi lah untuk upacara di sana gitu, upacara perdana nih Pak. Saat ini sih progres sudah so far so good lah. Kita sudah di istana itu sudah 42%, kantor presiden 62%, sekpres sekitar 43% gitu. 43%. Itu yang sedang berjalan di sana ya. Mohon doanya aja, bismillah, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Tapi ya namanya pekerjaan kan ada sesuatu yang mungkin kurang ya, dan itu ya kita sadari lah, itu aja sih. Kayaknya berat banget jawab targetnya kita. Kayaknya masih ya kan. Saya berat tadi hitung bulan juga Pak. Di apa bulan apa di Hitung bulan dibarengi dengan ini tadi apa prosentase. Saya hampir berpikir tadi mau mengucapkan di atas 50%, ternyata 40%. Ya. Pak, ketika Presiden Jokowi kan mencanangkan upacara perdana di Agustus 2024 nanti di lapangan, itu apa penyelesaiannya? Hanya lapangan upacara saja, apa dalam satu komplek itu juga ditargetkan selesai itu? Penyelesaiannya sih dalam satu komplek rampung Pak, karena di situ memang kalau kita mau ditelaah lebih banyak, di situ juga kami ada pekerjaan jembatan, flyover dan lain-lain gitu. Jadi satu kawasan itu beliau inginnya dirampungkan, artinya dari ME-nya dan lain-lain, item-item itu terselesaikan gitu ya. Dan kami nyadari sih tetap masih ada minor-minornya pekerjaan yang harus diperbaiki, tapi tujuan kami kan ya kita teman-teman sama-sama di arsitek lah, mungkin tahu gimana sih cara menyiasatinya ya. Paling nggak kami fasadnya itu terbentuk lah, fasadnya terbentuk, terus layoutnya terbentuk. Untuk yang minor-minor tanda kutip ya, mungkin ya pada saat itu masih bisa dikerjakan secara parsial lah, itu aja sih. Ya trik-trik dari teman-teman tenaga ahli lah biasa itu ya. Anak teknik nggak mungkin lah akan mengatakan satu adalah satu. Pasti yakin lah, insya Allah sih bisa. Karena kan semua pekerjaan itu tidak bisa dipungkiri dengan material, tenaga kerja dan waktu ya. Tinggal kita membaginya kan gitu ya. Kalau memang perlu kita progresnya dipercepat ya sudah, berarti kan ada penambahan tenaga kerja gitu ya. Ada material yang disuplai dengan lebih cepat kan gitu. Jadi sebenarnya hal-hal itu bisa aja terjadi. Tapi memang kalau dari segi kualitas ya mungkin ada beberapa yang harus didefekkan begitu ya. Dalam pekerjaan itu seperti itu Pak. Jadi ada checklist, ada defect list kan gitu. Dan itu hal wajar lah. Penyebabnya apa tuh? Apakah kekurangan bahan baku atau mengejar target gitu Pak? Kebanyakan sih itu karena durasi waktu ya. Durasi waktu. Terus kalau kalau pekerjaan struktur sih kita nggak terlalu pengaruh ya terhadap itu ya. Cuman pekerjaan di arsitek dan interior kan itu yang butuh skill, ya betul, skill, butuh waktu yang akan lebih lama kan gitu. Dan tahapannya juga ada gitu ya Pak ya. Dan dengan waktu yang mepet, manusia yang banyak, saya yakin sih defect itu pasti ada. Artinya bukan pekerjaan itu tidak baik ya, diperbaiki gitu ya. Itu aja sih kalau saya bilang. Mas Riki kayaknya sudah gatal pengen nanya ke Pak. Penasaran, ada beberapa hal. Tadi mungkin Pak Cahyo kita sempat ngobrol kecil sebenarnya. Penasaran sama background beliau. Beliau ini kan bicaranya tentang arsitektur, bicara juga tentang manajemen konstruksi.
biasanya memang yang paling paham sekali terkait dengan manajemen konstruksi kan dari teman-teman sipil, Pak ya. Bisa diceritakan, Pak, gimana sih sebenarnya proses dari arsitektur akhirnya ngeblend dengan yang namanya manajemen konstruksi, apalagi sampai terjun ke dalam project di IKN yang kita tahu bahwa yang kita lihat sekarang orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan IKN ini bukan orang-orang yang standar, orang-orang terbaik di negara ini. Iya, betul Pak. Apa? Terlalu membesarkan pasti gini. Jadi jadi gini pasti. Background saya memang arsitek, tapi pada saat saya di arsitek, saya tuh malas di studio, Pak. Saya lebih senang di lapangan. Gitu. Akhirnya, loh, kalau kayak gini, saya lari ke lapangan aja deh, gitu kan. Ini waktu mendekati semester akhir kuliah ya. Kan kita ada KP juga tuh, kerja praktek. Ikut di kontraktor, kontraktor kok kerjanya nggak ada waktunya gitu kan. Terus kami coba-coba ada ketemu konsultan manajemen konstruksi gitu. Loh, kok lebih enak ya? Kayaknya dia jagoannya deh. Jadi jagoannya gini, Pak. Segala bentuk gambar desain, forkon, kami yang nge-approve gitu loh, Pak. Segala bentuk approval material kami yang nge-approve. Wah, ini tanggung jawabnya lebih besar, tapi lebih asik nih kan gitu ya. Terus kami yang yang menyetir semuanya project itu kan di manajemen. Ada di manajemen ya. Dari kami minta pertanggungjawabannya, berapa sih tenaga kerja kalian, timeline pekerjaan kalian seperti apa, schedule gitu ya. Wah, asik nih, makanya saya akhirnya lari ke sana tuh. Tapi jujur Pak Rizky, arsitek kan beda ya. Kami nggak pernah belajar apa itu besi, apa itu beton. Betul. Ya. Konsep saja mungkin. Nah itu saya karena kita ingin maju ya, saya juga nggak bodoh-bodoh banget. Saya tanya, saya nggak akan menyatakan saya nggak tahu. Ya. Saya akan diam. Paling saya, loh, Bapak ini kok pekerjaannya seperti ini sih? Ya. Ini besi apa nih Pak? Padahal saya juga nggak tahu. Ya. Ternyata itu besi, ada besi diameter 10, 12, 13 dan ada besi uril. Ya. Oh begitu ya. Ya udah, akhirnya. Tapi kan seperti itu kan malu juga ya. Oke lah. Akhirnya buka-buka buku jadi gitu. Jadi asiknya di situ sih sebenarnya. Tapi terhadap backgroundnya arsitek memang kita lebih banyak ya, karena lebih banyak mereview juga Pak Rizky. Artinya dari perencana kita mereview ini sebenarnya bisa dihilangkan, ini nggak diperlukan. Apalagi kita sudah berhubungan dengan biaya, dengan waktu, walaupun itu kita ada hitungannya ya, bukan hanya membuang-buang gitu aja ya. Karena kan perencana, maaf ya, kita bicara perencana kan ini perfect, tapi mereka kan pengaplikasikannya kan juga kadang-kadang tidak mengetahui ya perencana itu ya. Kalau kami ya berpikir praktis ya mungkin Pak ya. Betul, itu diantaranya sih kayak gitu itu. Nah setelah itu selanjutnya saya masuk, itu saya selesaikan S2 saya di sipil. Ternyata lebih keren lagi. Oh nggak gampang juga. Jangan-jangan teori yang di arsitektur ini terbantahkan di S2-nya. Ini lengkap sama Pak Cahyo nih ya. Betul, iya. Pantas dia menjadi orang yang paling krusial sebenarnya di pembangunan IKN ini. Ini kan istana presiden, kantor presiden, kawasan paling inti sebenarnya ya kan Pak. Jangan-jangan nanti S3-nya di bidang mekanikal dan elektrikal kan. Jadi justru lagi Pak Rizky, paham. Jadi satu orang ini sudah paham sekali sama satu bangunan, bisa menyelesaikan sendiri. Kerjanya saya kembali lagi Pak. Kebetulan saya lagi ngambil S3, tapi saya ambilnya arsitek digital Pak. Saya juga bingung lagi. Loh, gila ya arsitek ternyata sudah seperti ini ya. Dari imajinasi aja sudah bisa menciptakan bangunan. Terus dari VR, virtual reality. Akhirnya, wih gila ya, saya ketinggalan jauh. Pak, tapi gini Pak, kita kembali ke IKN. Pak Cahyo kan setahu saya punya CV yang lumayan mentereng, pernah terlibat di beberapa proyek besar, Mandalika pernah ya Pak. Betul. Nah, apakah ada hal yang berbeda ketika menangani proyek di IKN Pak? Ada kesulitan tersendiri apa gimana Pak? IKN ini sistemnya design and build.
desain LB itu memang agak dibilang abu-abu ya tidak ya, karena ada undang-undangnya juga kan. Sorry, kalau mungkin masyarakat awam belum tahu penonton desain NB itu seperti apa gitu ya. Merancang dan membangunnya berbarengan ya, Pak. Oh, jadi langsung jadi sekalian satu waktu gitu. Betul. Cuma kan kembali lagi sebenarnya kalau desain LB semuanya itu langsam, Pak. Tidak ada kita menghitung panjang kali lebar, seharusnya gitu. Dan dana itu yang diajukan ya seperti itu, artinya nilainya itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itu gimana teman-teman di pelaksananya atau penyedia jasa bisa menyiasati itu. Gitu. Tapi kan di kita yang saya amati, kita masih ada yang lain-lain lah, saya nggak nyebutin gitu ya. Itu sebenarnya, tapi unik Pak, asik kita kalau di desain LB itu asik, buat teman-teman arsitek lebih asik loh kalau di konsultan gitu kan. Jadi pada saat ini perlu ada review, enak Pak kita nge-review di situ. Oh, review jadi langsung di lapangan gitu semua. Kalau ada misalnya ada perubahan langsung di lapangan itu ya. Di lapangan, kalau nggak satu hari sebelumnya gambar itu kita coba review. Jadi benar-benar apa ya? Karena berhubungan langsung dengan realisasi. Betul. Ya. Ilmunya diterapkan banget. Ya. Beda dengan konvensional. Kalau konvensional kita sudah dapat gambar Pak, gambar tender, gambar forkon. Ya. Itu Penyesuaian di lapangan. itu lebih ini. Kalau desain LB lebih unik, lebih asik kok. Kalau sinetron mungkin kejar tayang kayaknya ya. Betul. Itu desain LB itu gitu. Dan memang proses desain LB itu ya sebenarnya itu buat menyiasati durasi waktu ya. Kalau konvensional kan sudah jelas. Iya. Kurvanya juga sudah, kurva S juga udah tertata ya. Kalau desain LB itu sebenarnya bisa lebih cepat dari kurva S ya, karena diperlukan metode dan inovasi dari penyedia jasa. Kalau konvensional ya sudah seperti itu aja. Kalau bisa waktunya, ngapain saya kerjakan duluan yang ini aja dulu, orang waktunya masih panjang. Kalau desain build semakin bisa menyiapkan metode-metode yang bagus, penyedia jasa bisa lebih dari itu gitu. Berarti ada kemungkinan desain yang selama ini beredar bisa berubah dong, Pak? Bisa berubah dan banyak berubah. Iya. Dari basic design lalu ketemu DED, detail engineering, itu ya banyak berubah. Kecuali misalnya hal-hal yang intinya gitu ya misalnya. Ya, betul. Konsep awalnya tetap tidak berubah. Outline-nya tetap. Betul. Detail-detailnya mungkin yang bisa berubah gitu. Betul. Kalau konvensional kan sudah dikunci dari awal. Makanya udah terbit gambar forkon konstruksi ya. Dan itu yang bisa diterapkan di lapangan, yaitu gambar forkon itu. Kalaupun ada perubahan itu karena major teknis di lapangan, tapi tidak terlalu banyak kalau konvensional. Karena sudah ditata ya dari awal perencanaan, lalu tender itu udah tertata. Tapi kalau patung Garuda tuh tetap di situ Pak ya, enggak berubah. Ada patung Garuda di kantor presiden tuh enggak berubah. Wah, kalau berubah saya dimarahin. Karena justru itu yang point of interest-nya kan. Berubahnya mungkin bagian di balik dari sayap badannya. Tapi kalau Garudanya enggak. Perubahannya baliknya nggak berubah sih, artinya ada Penyesuaian dari perkuatannya atau apa kan gitu. Karena kan kita juga selain estetika dan seninya kan itu berhubungan juga dengan struktur engineering-nya. Iya, terus berhubungan dengan ada lighting, berhubungannya dengan MEP, gimana menyiasati si kabel itu penempatannya kan gitu ya. Itu sih jadi komposit lah ya, komposit terhadap satu gambar terhadap bidang gambar pekerjaan lainnya, itu aja sih. Pekerjaan mikro ya jatuhnya Pak ya. Benar. Siap. Pak Cahyo sebenarnya ada banyak hal yang harus kita kupas dari Pak Cahyo nih ya kan maksudnya. Tapi kita harus break dulu. Kita akan kembali setelah beberapa hal yang berikut ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.